Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 4, gimana kabarnya? Kita ketemu lagi dengan video pembelajaran PABB untuk kelas 4 di semester 1 ya. Oh iya, apakah anak-anak sudah makan pagi semuanya? Sudah mandi pagi semuanya? Ayo, kalau belum, anak-anak mandi pagi dulu, kemudian sarapan dulu. Kalau udah, duduk yang manis, duduk yang nyaman. Kita mulai pelajaran melalui video pembelajaran ini ya. Sebelum pelajaran dimulai, anak-anak jangan lupa membaca doanya terlebih dahulu ya. Doa mau belajar. Oh ya, pada video pembelajaran kali ini nanti kita akan belajar mengenai surat Al-Falaq. Nah, yang dipelajari apa saja nanti akan ada di belakang atau setelah ini di lembar atau di bagian peta konsep. Yuk kita simak peta konsepnya kayak apa. Nah, ini dia peta konsep belajar kita hari ini ya anak-anak. Tema kita adalah mari belajar surat Al-Falaq. Nah, yang akan kita pelajari nanti membaca surat Al-Falaq yang terdiri dari bacaan surat Al-Falaq dan juga kata per kata dari surat Al-Falaq. Kemudian kita akan mempelajari kandungan surat Al-Falaq mulai dari ayat pertama sampai ayat kelima atau ayat terakhir. Gimana anak-anak, apakah sudah siap untuk masuk ke belajarnya? Oke, kita mulai saja belajarnya. Anak-anak, membaca Al-Quran adalah ibadah yang akan mendatangkan pahala dan juga keberkahan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dijelaskan bahwa orang yang membaca satu huruf ayat Al-Quran akan diberikan balasan oleh Allah 10 kali lipat. Selain itu, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang selalu membaca dan mempelajari isi Al-Quran serta mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam bab ini kita akan belajar makna surat Al-Falaq dan bentuk pengamalan surat Al-Falaq dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga kita akan belajar membaca, menulis, dan menghafalkan surat Al-Falaq agar mendapat keutamaan dan keberkahan dari mempelajari Al-Quran. Anak-anak, kita mulai ya. Sekarang kita akan belajar membaca surat Al-Falaq. Tapi sebelum kita baca, kita kenalan dulu yuk dengan surat Al-Falaq. Surat Al-Falaq merupakan surat yang nomor 113 di dalam Al-Quran. Surat ini jumlah ayatnya ada 5 dan termasuk golongan surat Makkiyah, yaitu surat yang diturunkan di Mekah sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Surat ini turun sesudah surat Al-Fil. Nah, surat Al-Falaq dan juga surat An-Nas disebut dengan Al-Mu'awwidzatain yang artinya 2 surat perlindungan. Sekarang kita akan belajar membaca surat Al-Falaq bersama-sama ya. Yuk kita baca bersama-sama. Nanti juga artinya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Artinya, katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Min syarri ma khalaq. Artinya, dari kejahatan makhluknya. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Artinya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Wa min syarrin naffasati fil 'uqad. Artinya, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang mengembus pada buhul-buhul. Wa min syarri hasidin idza hasad. Artinya, dan dari kejahatan pendengki apabila ia dengki.
Sekarang kita pelajari kosakata dari surat Al-Falaq ya anak, alias kata per kata. Kita mulai dari yang sebelah kanan dahulu. Yuk simak ya. Sebelah kanan itu kul. Kul artinya katakanlah. Bawahnya a'udzu artinya aku berlindung. Bawahnya Al-Falaq artinya yang menguasai subuh. Terus min artinya dari. Kemudian syarri artinya kejahatan. Terus ma khalaq makhluknya. Yang paling bawah sendiri ghasikin artinya malam. Sekarang kita geser ke sebelah kiri. Iza artinya apabila. Terus bawahnya waqab artinya telah gelap gulita. Kemudian an-nafasati wanita-wanita tukang sihir. Kemudian fil uqad artinya menghembus pada buhul-buhul. Kemudian hasidin pendengki. Terus iza bila atau apabila sama dengan yang atas tadi ya. Kemudian hasad ia dengki. Nah silakan kosakata ini dihafalkan ya sampai anak-anak memahami. Kalau ada kesulitan WA Pak Guru, tanya Pak Guru via WA. Sekarang kita akan membahas mengenai kandungan dari surat Al-Falaq. Al-Falaq dalam bahasa Arab artinya waktu subuh. Dan di dalam surat Al-Falaq ini Allah memerintahkan kita untuk berlindung hanya kepada Allah dari 3 hal, yaitu yang pertama kejahatan gelapnya malam atau gosik. Karena di malam hari banyak terjadi kejahatan yang dilakukan oleh manusia, misalnya perampokan, pencurian dan sebagainya. Yang kedua kejahatan tukang sihir. Terus yang ketiga adalah kejahatan orang-orang yang memiliki sifat hasad atau dengki. Hasad atau dengki itu artinya iri hati ya, yaitu sikap orang yang merasa tidak senang terhadap kebahagiaan atau kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada orang lain. Kandungan ayat pertama dari surat Al-Falaq adalah dalam ayat pertama ini dijelaskan beberapa kejahatan yang mengintai manusia. Oleh karena itu, pada ayat pertama ini kita diperintahkan untuk meminta perlindungan hanya kepada Allah yang menguasai subuh. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Sedangkan pada ayat kedua, yang artinya dari kejahatan makhluknya, ini pengertiannya adalah bahwa makhluk Allah, baik manusia, binatang, atau makhluk yang lain, dengan segala yang dilakukannya terkadang itu menimbulkan bahaya bagi manusia. Oleh karena itu, kita harus selalu minta perlindungan kepada Allah. Pada ayat ketiga yang artinya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Nah, di sini ada kata gosik yang artinya malam. Berasal dari kata gosok yang berarti kegelapan. Kita berlindung dari kejahatan malam karena kejahatan lebih banyak terjadi di malam hari. Banyak orang-orang yang melakukan kejahatan itu lebih memilih melakukan kejahatannya di waktu malam hari daripada di siang hari. Dan di malam hari juga banyak makhluk-makhluk jahat dan binatang-binatang yang berbahaya. Pada ayat keempat yang artinya dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul. Pada ayat ini dijelaskan bahwa adanya kejahatan sihir yang menggunakan kekuatan setan untuk mengganggu manusia. Sihir itu memang ada dan itu merupakan perbuatan syirik yang dosanya besar. Maka hanya kepada Allah saja kita harus berlindung dari gangguan sihir. Pada ayat kelima yang artinya dan dari kejahatan pendengki bila ia dengki. Dengki atau hasad itu artinya membenci nikmat Allah yang diberikan kepada orang lain dan menginginkan nikmat itu hilang dari orang lain tersebut.
Bagian surat yang dimaksud dengan apabila ia dengki adalah jika ia menunjukkan kedengkian yang ada di dalam hatinya karena tidak senang apabila orang lain memperoleh nikmat. Kondisi yang demikian sangat membahayakan orang lain. Orang yang hasad atau iri akan melakukan apa saja, bahkan hal-hal buruk untuk mewujudkan keinginannya agar nikmat orang lain dapat hilang. Nah, kita harus berlindung kepada Allah dari sifat buruk orang-orang yang hasad atau orang-orang yang dengki. Setelah kita memahami kandungan serta makna ayat per ayat dari surat Al-Falaq ini, maka kita dapat menerapkan pada kehidupan sehari-hari. Adapun cara yang dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, biasakan ya sebelum tidur membaca doa minta perlindungan kepada Allah. Yang kedua, membaca surat-surat perlindungan seperti surat Al-Falaq dan Anas yang disebut apa di depan tadi? Yaitu Al-Mu'awwidzatain atau surat perlindungan. Yang ketiga, menjauhkan diri dari sifat hasad atau iri atau dengki. Sekarang anak-anak ada tugas yang harus anak-anak kerjakan. Soalnya 5. Silakan soalnya disalin di buku tugas, kemudian jawabnya di bawahnya. Jika sudah selesai kirimkan ke Pak Guru, bisa difoto dan dikirim via WA nanti untuk diberikan nilai oleh Pak Guru dan dikoreksi. Nah, selamat mengerjakannya ya. Video bisa di-pause dulu selama anak-anak menulis soalnya. Semangat! Demikian ya anak-anak video pembelajaran kita kali ini tentang belajar surat Al-Falaq. Gimana anak-anak? Apakah anak-anak sudah paham mengikuti pembelajaran melalui video ini? Oh ya, tugasnya tadi jangan lupa dikerjakan dan dikirim ke Pak Guru ya. Dan untuk sebagai bukti absen anak-anak sudah mengikuti pelajaran, silahkan tulis komentar di kolom komentar pada video ini ya. Atau juga anak-anak bisa screenshot telah menonton video ini dan kirimkan ke Bapak Guru. Jangan lupa setiap kali selesai melakukan kegiatan belajar, akhiri dengan membaca doa sebagai rasa syukur kita kepada Allah yang telah memberikan kita kemudahan dalam belajar melalui video ini. Dan bagi anak-anak, bapak ibu yang belum subscribe channel ini, silahkan like video ini, klik bagikan juga biar orang lain juga memperoleh manfaat dari video ini. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan klik subscribe. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah anak-anak, semangat ya, jaga kesehatan selalu.